Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam rangka kuliah sore, dan kita hari ini alhamdulillah ditemani tasbihnya makhluk-makhluk Allah yang kecil, serangga. Ya, itu tasbih mereka. Jadi kita hari ini ditemani tasbihnya Tonggeret. Kemudian salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta seluruh keluarga, sahabat dan beliau istiqamah dari zaman. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita berdoa supaya kita dimudahkan Allah untuk belajar dan mendapatkan pemahaman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan tentang hak-hak Al-Quran. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu definisi Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Mari kita lihat. Yang pertama, definisi Al-Quran secara bahasa atau lughah. Yang pertama, Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a, yang artinya membaca atau menghimpun. Jadi itu arti dari qara'a, asal kata dari kalimat Al-Quran. Kemudian dinamakan Al-Quran karena ia menghimpun berbagai ilmu hukum, kisah, dan petunjuk, serta dibaca oleh umat Islam. Jadi menghimpun berbagai ilmu hukum, kisah, petunjuk, serta dibaca oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kata Allah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Di dada Nabi maksudnya. Dan ini masuk ke kita. Sebentar. Karena bacaannya jauh-jauh, jadi perginya jauh-jauh. Iya, jauh-jauh. Ya, karena kemarin kayak gitu. Jadi yang mana? Yang ini? Yang ini? Ini udah habis, ini tulis ini aja. Pastinya kalau itu. Ya, sesuai permintaan ternyata salah lagi ya. Yalah. Karena saya nggak bisa lihat situ, Mas. Ini ke belakang tulisannya kelihatan nggak? Baca tulisannya jelas nggak? Di ibu-ibu maksudnya. Sudah ya. Kita santai aja. Karena ini lumayan panjang pembahasannya. Kalau nggak selesai sekali, 2-3 kali lah. Ayat ini ayat sebelumnya teguran kepada Nabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Enggak ada tulisannya di sini. Jadi sebelum ayat ini, ayatnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jadi Nabi semacam tergesa-gesa, dan itu ditegur Allah dengan ayat sebelumnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kata Allah, kami yang akan
berarti dengan usaha. Kalimat kami itu hikmah usaha manusia. Lanjut. Jadi ini surah Al-Qiyamah ayat 17. Kemudian yang kedua, secara syarak atau istilah, para ulama mendefinisikan Al-Quran sebagai kalamullah. Saya udah lupa bahasa Arabnya, udah kelamaan. Kalamullah yang merupakan mukjizat, kalamullahil munazzal, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Jadi ada berapa nih? Kalamullah yang merupakan mukjizat. Jadi kalamullah satu, kemudian berupa mukjizat Nabi, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. 3, ditulis dalam mushaf. 4, diriwayatkan secara mutawatir. Artinya di mutawatir itu diriwayatkan banyak orang. Kalau dalam orang Arab tuh banyak itu di atas 2, 3 dan seterusnya. Itu banyak. Tapi mutawatir di sini itu ratusan. Dan membacanya bernilai ibadah, meskipun kita membacanya tidak paham maknanya, jadi tetap bernilai ibadah. Itu keuntungan yang kita dapat. Ini tadi unsurnya. Yang pertama, kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, bukan ciptaan makhluk. Dulu ini pernah dipaksakan ketika pemahaman Mu'tazilah menguasai Baghdad. Dulu yang Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara gara-gara masalah yang pertama ini. Dan ada kalimat paling unik dari Imam Ahmad bin Hanbal itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau dicambuk, kata beliau, cambukan yang kuterima itu kalau kuda yang menerima mati, saking kuatnya cambukannya. Dan itu mungkin bagian dari karamah yang Allah berikan kepada beliau. Jadi baju beliau itu habis hancur karena cambuk, tapi beliaunya nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, mukjizat. Ya, tidak ada yang mampu menandinginya dalam bahasa, hukum maupun kandungan. Kalau dalam bahasa banyak kajian. Saya dulu pernah menulis macam makalah waktu kuliah. Ini masalah waktu aliyah pernah, waktu kuliah pernah. Jadi masalah bahasa, dan itu ternyata pembahasannya panjang. Di antara mukjizat kebahasaan itu, kalau Al-Quran mengatakan tentang neraka, itu terasa berat di lidah. Jadi kalimat-kalimat Al-Quran yang mengenai hukuman itu berat di lidah diucapkan. Dan sama dengan kalau masalah yang berat hukumannya, itu terasa berat di lidah. Kalau yang cerita tentang surga, tentang kebaikan, itu ringan diucapkan. Surah Ar-Rahman itu enak dibaca kan? Enak dibaca. Ada surah yang susah dibaca? Nah, itu dari sisi bahasa. Dan di sisi bahasa ini banyak. Kemudian kalau terkait hukum, jadi hukum itu kalau orang di luaran Islam menganggap hukum Islam itu terlalu kejam, padahal ada hikmah yang dibalik hukum itu. Contoh kayak hukum mencuri potong tangan, tapi nggak semua mencuri potong tangan itu harus masuk nisab. Jadi curi ayam misalnya nggak potong tangan, masa curi ayam potong tangan. Jadi dia harus masuk nisabnya kayak orang zakat. Kalau udah masuk nisab baru dipotong, dan itu berdasarkan besarannya. Jadi kalau sedikit potongannya. Jadi nggak itu sebagai bentuk efek jerah sebenarnya. Jadi supaya yang lain nggak berani lagi. Atau kasus kayak kisas bagi orang yang membunuh. Tapi kan hukum itu tetap Allah peringan. Jadi kalau misalnya keluarganya memaafkan, tetap nggak pakai kisas, tapi pakai diat, bayar denda. Dan dendanya besar kalau orang membunuh itu, besar banget. Dan itu targetnya
di halayak ramai, hukuman itu dipertontonkan supaya ada efek jerah bagi yang lain. Kalau tidak dihukum itu, maka akan terjadi berantai, dendamnya nggak selesai, dan itu berlanjut. Itulah hikmah kenapa hukuman itu diberlakukan. Yang ketiga, contohnya kalau orang menuduh itu nggak boleh kalau nggak lengkap saksinya. Jadi kalau misalnya ada tuduhan si fulan mencuri, tetapi saksinya nggak cukup dan hanya sebatas prasangkaan, itu nggak bisa dihukum. Atau orang berzina, itu saksinya harus berapa? Kalau kurang, si saksi itu akan dihukum cambuk. Jadi sekurang satu, yang jadi saksi 3 itu kena hukum cambuk. Berapa hukumannya? Sama nina jildah 80 kali cambukan. Makanya harus lengkap. Lanjut. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini jelas Nabi akhir zaman. Kemudian yang keempat, tertulis dalam mushaf sebagaimana yang sekarang ada dalam surah dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Tadi diturunkan kepada Muhammad ya. Jadi Al-Quran itu diturunkannya berangsur-angsur, nggak langsung blek 30 juz, berdasarkan kasus. Jadi keperluan turunnya Al-Quran. Tetapi turunnya ke Lauhul Mahfuz itu memang langsung 30 juz. Tapi turunnya ke dunia itu berangsur-angsur, berdasarkan kebutuhan. Nah, susunannya tetap, jadi meskipun diturunkan yang pertama surah Iqra dan yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum, tetapi tulisannya memang itu dari Allah, susunannya dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu dari Allah, bukan Nabi yang menyusun. Ya, anak-anaknya teriak. Yang kelima, mutawatir. Jadi diriwayatkan banyak perawi terpercaya dan mustahil ada kesalahan. Dan ada jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu dijamin. Apa ayatnya? Sama-sama lupa kita. Kemudian membacanya ibadah, meskipun tidak paham artinya. Artinya hanya tahu hurufnya, tahu bacaannya sesuai tajwid, ya udah berpahala. Seperti itu. Nanti ada hak-haknya di bawah. Ini baru definisi. Kecepatan. Kemudian dalil Al-Quran sebagai kalamullah. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 192, 194. Yang mana kecepatannya di atas? Ini. Saya sambil baca ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sudah. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan alam semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Jadi itu bagian dari fungsi Al-Quran sebagai peringatan. Yang kedua, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ini ayat tantangan bagi orang yang menganggap Al-Quran itu ciptaan manusia atau ciptaan Nabi Muhammad. Ini tantangan. Di surah lain itu cuma satu ayat. Kalau ini kan satu surah.
Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim min mislih. Datangkan, kata Allah, bikinkan satu surah saja yang sama. Dan di ayat lain itu disuruh memanggil seluruh teman-teman, kalau perlu sampai bangsa jin, kalau mampu. Dan jawaban Allah, pasti tidak mampu. Kan wad'u syuhada'akum, itu ayatnya. Jadi di ayat lain itu lebih lengkap. Jadi sama kan? Kalau Nabi Muhammad Qasim buat mimpi yang setara. Jadi sama persis sebenarnya dengan yang ini. Kalau ini cuma bedanya itu mubasyirat, ini Al-Qur'an. Ini Nabi, itu Al-Mahdi. Bedanya itu. Saya pun ketika membaca itu, Mas Harif, sama, saya keingatan ayat ini. Nah, kan Allah menantang siapapun yang mampu, bahkan silahkan bawa ke semua penolong-penolong, artinya teman-teman, bahkan sampai bangsa jin pun sekali, kalau mampu. Tapi Allah sudah jawab sendiri, tidak akan pernah mampu. Kemudian ini ayatnya tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini jaminan Allah bahwa Al-Quran itu tetap terjaga sampai ditarik. Sampai ditarik. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Jadi jaminan. Jadi makanya banyak penghafal Al-Quran, tapi targetnya bukan hanya hafal, nanti ada hak-haknya. Tapi itu bagian dari cara Allah memelihara Al-Quran. Jadi banyak orang menghafal, otomatis kalau ada sisipan, yang hafal pasti paham, oh itu salah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kita ketika baca alif lam mim itu sudah dapat 30 kebaikan. Kalau dulu istilahnya pahala ya, lebih enak kebaikan bahasanya untuk sekarang. Baru kita menyebut alif lam mim itu sudah dapat 30. Luar biasa. Itu ada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran. Itu banyak lagi, itu berapa huruf tuh. Dan ada lagi hadis, kalau kita baca dalam berwudu itu bukan 10 lagi. Apalagi kalau dibaca waktu kita salat, makin banyak lagi. Nanti tanya Ustaz Abu, hadisnya mana? Saya lupa hadisnya, jadi saya yang ingat sajalah. Ini ada lagi hadis Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta' lahu ajran, kata Nabi. Orang yang mahir membaca Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan yatata'ta', terbata-bata, sulit, susah, baginya 2 pahala. Ini namanya motivasi dari Rasulullah. Artinya jangan berkecil hati, meskipun kita belum bagus baca Al-Qurannya, belum bisa baca Al-Quran, meskipun sudah misalnya rambutnya udah mulai ada yang putih, mulai aja masuki. Tetapi Allah hanya menilai dari proses, bukan hasil. Ini riwayat dari hadis Bukhari nomor 4937 dan Muslim nomor 798. Kesimpulannya, Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi mukjizat terbesar
Nabi Muhammad SAW diturunkan melalui malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, terhimpun dalam mushaf, terdiri dari 114 surah, dan membacanya adalah ibadah. Alhamdulillah. Jadi kita, karena Al-Quran itu mukjizat terbesar, artinya sampai hari ini sudah lebih dari 1400 tahun masih terjaga, dan kita selalu diberikan Allah pahala ketika membacanya. Yang tadi 10, jadi satu huruf dibalas 10 itu dalam keadaan gak berwudu. Artinya kita dapat banyak kesempatan, apalagi kalau membaca seharinya 1 juz, apalagi membacanya dengan pemahaman, apalagi diamalkan, itu makin banyak dan makin banyak. Nah, ini hak-hak Al-Quran. Jadi tadi itu baru definisi. Kayaknya harus 2 kali ini. Ya. Karena masih ada. Saya ini ada dua nih, ada 2 kan. Nah, jadi nanti ada 2. Kemudian sebelum hak Al-Quran ini, saya ingin menyampaikan yang tadi, yang di hak saja ya. Nanti ada nyambungannya, di hak saja. Saya lanjut saja dulu, nanti ada yang kedua. Baik, para ulama menjelaskan bahwa muslim memiliki kewajiban menunaikan hak-hak Al-Quran. Tidak cukup hanya menjadikannya hiasan. Kan di kita biasanya ada tulisan ya, apalagi yang tulisannya indah-indah, dipajang. Saya meskipun dulu pernah ikut kaligrafi, tapi saya sendiri nggak setuju untuk jadi pajangan. Jadi saya dulu cuma sebentar ikut, ya nggak terlalu berhenti saya. Atau bacaan di acara tertentu, kita kan biasanya sebelum acara baca Al-Quran, itu bagus, tapi jangan sampai di situ. Atau kalau zaman dulu, zaman kita yang seangkatan saya masih kecil, itu kan kalau ada yang nikahan, biasanya apa istilahnya kalau kita di Kalimantan? Betamat. Betamat itu jadi baca Al-Quran menyelesaikan 30 juz, selamatan. Bacanya di akhir. Dan kalimat tamat itu kan artinya selesai. Nah ternyata setelah itu nggak baca lagi. Iya, khataman beda dengan betamat. Khataman itu kita menyelesaikan dan ulang lagi. Kalimat itu dari salafus saleh. Tapi kalau betamat, tamat itu kan selesai. The end. Jadi ada konotasi kalau kita di Kalimantan itu. Jadi belajarnya berbulan-bulan untuk menyelesaikan di juz amma itu. Bukan juz amma sih, dari wadduha sampai Anas, apa istilahnya, sampai berbusa-busa. Setelah selesai acara, setelah itu tidak baca lagi. Nah itu kan jadi masalah. Harusnya diamalkan dalam kehidupan nyata. Tapi gimana caranya mengamalkan kalau kita nggak bisa baca? Gimana harus paham kalau nggak bisa baca? Jadi bisa baca, bisa memahami, baru bisa mengamalkan, baru bisa apa yang terakhir? Mengajarkan. Yang terakhirnya lagi nanti ada. Nah, yang pertama ini hak Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, bukan ciptaan manusia, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup. Bahasa Arabnya dustur, undang-undang atau pedoman hidup. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi kalau apa dalam Al-Quran sebagai imam. Nah, kalau ditanya malaikat, apa imam kamu? Kalau nggak baca Al-Quran, jangan-jangan nggak bisa jawab nanti.
Kemudian ini dalilnya, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat kedua surah Al-Baqarah. Ayat pertamanya alif lam mim. Ayat keduanya, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Iman kepada Al-Quran termasuk bagian dari rukun iman. Iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ada Al-Quran, ada Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian yang salah saya beriman, kemudian yang ketiga langsung mana salahnya ya? Salah itu tulisannya. Diganti duanya. Nah, berubah dia. Membaca dan membaguskan bacaan, tilawah dan tartil. Jadi membacanya dengan tajwid. Jadi membaca dengan benar sesuai tajwid, memperindah suara dan memperbanyak tilawah. Dulu ada pernah ya program apa? One day one juice. Tapi itu kayak saya merasa seperti ngejar tayang, jadi kurang memahami isinya. Lebih enak tulisan di belakangnya Pak Mas Huda. Apa tulisannya Mas Huda di belakang jaketnya Mas Huda tadi? Nah, itu lebih bagus itu. Benar ya itu tulisannya ya? Nah, saya pernah lihat tapi nggak tahu ternyata beliau pakai itu. Alhamdulillah pas itu. Gerakan baca Al-Quran sak maknane bersama artinya ya. Jadi sesuai di sini ya. Kita baca Al-Quran dengan maknanya. Itu minimal. Karena lucu kalau kita baca Al-Quran kita nggak tahu maknanya. Lucu aja. Maksudnya kalau nggak paham belajar ya. Oh iya, sebelum lanjut saya keingatan. Ini yang terkait tartil. Jadi kalau Al-Quran itu idealnya harus dibaca tartil, dan itu berpengaruh ke dalam kejiwaan kita. Dan itu sudah banyak penelitian. Orang yang ada gangguan kejiwaan nggak mesti harus diruqyah, baca sendiri aja Al-Qurannya. Dan saya pernah membuktikan sendiri. Saya memang karena keturunan ya, saya sering kena gangguan karena keturunan yang ada perjanjian dengan nah itu saya macam-macam dari kecil. Saya pernah dari gangguan saya itu waktu kecil saya belajar Al-Quran. Ketika membuka Al-Quran itu, ketika dibuka itu saya perasaan saya kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau ditutup balik lagi normal, dibuka balik lagi, kepala ke bawah, kaki ke atas. Itu dari kecil saya kayak gitu. Jadi susah saya belajar Al-Quran. Jadi saya dari kecil susah belajarnya, terasa berat sekali. Itu bagian dari gangguan. Saya mulai merasa ringan itu setelah kuliah. Sudah mulai belajar ruqyah itu mulai ringannya. Itu tahun 2006. Dan saya pernah 1 tahun nggak sadar salat. Jadi yang ada mungkin seperti saya silakan dicoba nanti. Itu Mas Wada jangan lari. Saya pernah nggak sadar 1 tahun salat. Jadi salatnya itu ketika kita kan makmum nih, ketika takbiratul ihram itu saya udah lupa. Sadarnya pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi saya ngapain? Saya pernah seperti itu 1 tahun. Saya pernah ngalami. Jadi saya banyak mengalami gangguan itu karena keturunan. Dan saya pengen itu hilang. Makanya saya belajar ruqyah dulu. Itu hilangnya ketika saya pergi ke Jawa Timur, ketemu teman sekaligus guru saya di Trawas. Waktu itu beliau ketemu saya, kata beliau, rupanya ada lihat ciri ya, ada tandanya di muka. Kata beliau, gimana kondisinya? Masih, kata saya, ada gangguan. Wudu, kata beliau. Saya ambil wudu,
mushaf, kata beliau baca surah Al-Baqarah 1 kali duduk 2 juz setengah, dan bacanya nggak boleh cepat, tartil dan dinikmati. Itu tartil dinikmati. Lembar pertama jadi dah Fatihah aman, pas masuk Alif Lam Mim lembar pertama aman, lembar kedua mulai berat, lembar ketiga tambah berat, sampai setengah juz itu nggak tahan lagi, saya ketiduran. Ditepok, bangun, wudhu lagi. Ternyata kata beliau baca sambil berdiri, dan ternyata gelisah saya. Jadi baca Al-Qur'annya kayak orang gelisah, pengen lari. Jadi Quran dibaca gitu, gelisah. Menyelesaikan 1 juz itu terasa seperti berjam-jam perasaan saya. Setelah selesai 1 juz kedua ringan, juz ketiga ringan, sampai hari ini saya nggak pernah ketemu gangguan itu lagi. Tapi memang perlu. Jadi itu namanya ruqyah mandiri, dan itu ada hadisnya membaca surah Al-Baqarah itu. Kalau yang ringan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali tapi nggak boleh dihitung. Bacanya 100 kali tapi nggak boleh dihitung. Ya gimana caranya? Harus ada yang menghitungkan di samping. Dan gak boleh berpejam mata, karena kalau pejam mata yang ada gangguan kesurupan. Karena targetnya gak boleh kesurupan, karena kesurupan gak nyambung. Jadi kalau kesurupan di ruqyah lewatin aja. Kalau orang kesurupan masukin kamar kosong, selesai masalah. Karena setan itu seperti artis, makin kita tangani makin suka dia. Biarin aja. Emang gue pikirin gitu. Dia akan hilang sendiri. Jadi kalau udah selesai baru kita perbaiki sininya, baru benar. Jadi kalau cuma di ruqyah itu cuma sebentar, hanya jangka pendek. Yang jangka panjang itu perbaiki sininya sama sininya, setannya lari. Karena setan tuh suka dengan yang pemahamannya nggak benar. Lanjut, itu tadi bagian intermezzo ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Sampai ketiga, ini 2 sampai ketiga sajalah. Karena waktunya jangan terlalu panjang katanya, biar nyantol. Nah, ada ayatnya. Ini potongan ayat, bukan ayat utuh. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi membacanya standar yang cepat itu namanya hadar. Bismillahirrahmanirrahim, itu hadar. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan dan benar serta dinikmati, supaya setannya lari. Karena rumusnya ini ada lagi muncul di sini. Rumusnya seperti rumus fisika. Gangguan itu seperti rumus fisika. Hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Jadi kalau gangguan kan berarti energi negatif. Sedangkan Al-Quran energi positif. Supaya energi negatifnya keluar, masukin yang positif. Sering-seringlah baca Al-Quran, atau perdengarkan seperti kita diperdengarkan murattal dengan terjemahnya. Itu namanya memasukkan unsur positif supaya unsur negatifnya keluar. Silahkan coba air keruh dimasukin air bening, dia akan bersih sendiri dalam gelas. Silahkan praktik kalau mau membuktikan. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an mu'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi belajarnya bukan belajar cuma membaca, belajar bacaannya, belajar maknanya, belajar memahaminya, belajar mengamalkan, belajar mengajarkan,
belajar mendakwahkan. Jadi belajarnya panjang tuh. Demikian untuk hari ini. Nanti kita bersambung, masih panjang lembarannya. Salah hilap mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.